Hai guys, hari ini kita akan ngebahas tentang aib. Ini pertama kali aku sharing di YouTube karena biasanya aku sharingnya itu melalui IGTV doang. Cuma karena aku ngerasa selalu aku kayak ngebahas sesuatu tuh kayak balapan, kayak ngebut. Jadi kayak aku pikir sekalian aja kita buat di YouTube supaya kita bisa ngebahas lebih panjang gitu. Nah, hari ini kita akan ngupas mengenai aib. Kita akan ngebahas mengenai aib. So many of you guys out there menganggap sebuah permasalahan, sebuah proses itu merupakan sebuah aib atau sesuatu yang harus ditutupi dari orang lain gitu loh, sesuatu kejadian yang harus ditutupi dari orang lain tentang kehidupan kita. Sebenarnya di hidup aku sendiri juga nggak sempurna, dan aku percaya nggak semua manusia hidupnya itu berjalan dengan mulus. Pasti semua orang punya masalah. Tapi menurut aku sendiri itu bagaimana caranya dari kita meresponi masalah itu dan bagaimana caranya kita melihat sebuah masalah itu. Orang yang mungkin nggak seberapa nggak percaya Tuhan atau nggak dekat sama Tuhan bakal merasa kalau masalah itu adalah aib. Masalah itu adalah sesuatu kronologis cerita yang kayak nggak seharusnya terjadi di kehidupan kita. Sedangkan menurut aku kalau kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita tahu persis kalau kita adalah anak Tuhan. Dan nggak mungkin dong kalau misalnya kita anak Tuhan, Tuhan itu mau membiarkan kita mengalami kecelakaan. Di mana-mana orang tua kalau anaknya mau celaka pasti ditolongin kan. Dan gak mungkin dong Tuhan itu memberikan aib di kehidupan kita. Itu yang aku percaya kalau kita percaya sama Tuhan dan kita mengklaim diri kita adalah anak Tuhan ya. Nah, menurut aku kalau kita mengklaim diri kita anak Tuhan, kita akan menggunakan kacamata yang lain untuk melihat sebuah masalah itu dengan sisi positif. Memang gak gampang sih, bakalan sangat susah untuk melihat keadaan ketika keadaan itu terjadi seperti di luar dari pikiran kita, di luar dari ekspektasi kita, dan bahkan mungkin sesuatu yang bukan gak pernah kita inginkan terjadi di kehidupan kita, tapi itu terjadi. Ketika kita menggunakan kacamata positif, kembali lagi ke ayat ini, Jeremiah 29 verse 11, itu di Yeremia 29 ayat 11 itu mengatakan rancangan yang ada padamu adalah bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan gitu kan. Jadi aku pegang teguh ayat itu sebagai janji Tuhan. Tuhan itu nggak menciptakan kecelakaan di kehidupan kita. Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik dan penuh pengharapan untuk kehidupan kita. Nah, tapi kalau ada masalah kayak gini, gimana kita melihat masalah itu sebagai sesuatu yang positif? Kemarin, bukan hanya kemarin, seringkali banyak sekali masalah yang Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang kasih, tapi Tuhan izinkan terjadi di kehidupanku. Itu dari aku mulai kuliah. Nah, sudah sering ada banyak hal yang terjadi di kehidupan aku, dan semua itu nggak pernah aku sesali sama sekali. Menurut aku, semakin cepat kita menghadapi yang namanya proses, berarti semakin Tuhan mempercayakan sebuah privilege untuk kita, untuk kehidupan kita. Karena dia percaya kalau anak ini mampu melalui itu sekalipun dengan usianya yang muda. Sekalipun dia menurut orang lain, mungkin di mata orang lain dia masih kecil, tapi dia mampu menghadapi ini, makanya aku berikan ke dia gitu kan. Nah, karena Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi ke aku, pernah sih, nggak dibilang aku tuh yang kayak ketuhanan yang maha esa banget, yang sampai nggak pernah berpikir negatif. Pernah aku nuntut sama Tuhan juga pernah. Itu masih manusia ya, kita nggak usah munafik lah, kita memang masih manusia, dan kayak masih terkadang juga kita protes sama Tuhan gitu kan. Kadang aku juga bertanya-tanya ke Tuhan, tapi nggak pernah menyalahkan Tuhan ya, as in kayak ini memang karena Tuhan apa segala macam, Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh gimana gitu kan.
Nah, aku cuma berpikirnya kenapa sih hal A harus terjadi di kehidupan aku? Kenapa sih hal B harus terjadi di kehidupan aku? Kenapa sih hal C harus terjadi di kehidupan aku? Itu aku bertanya-tanya sama Tuhan. Dan itu, let me tell you one thing, ketika kalian menghadapi masalah, menurut aku ya, yang menurut pengalaman aku, gak ada gunanya kita cerita banyak hal di manusia, cause they can't do anything anyway. Kayak orang bisa mendengarkan cerita kita, tapi dia nggak bakalan bisa menempatkan posisinya dia di sendal kita, di sepatu kita, karena dia nggak akan pernah merasakan sakit yang kita rasakan. Dia hanya tahu oh itu sakit, tapi dia nggak tahu rasa sakitnya itu sesakit apa gitu kan. Jadi menurut aku ketika kalian menghadapi sesuatu dan kalian merasakan sakit, lebih bagus ngomong sama Tuhan. Karena ketika manusia nggak bisa menyelami apa yang kalian rasakan, hanya Tuhan yang bisa. Jadi hanya kita, diri kita sendiri, dan Tuhan. Even keluarga kita pun belum tentu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi paling bagus itu menurut aku ceritakan ke Tuhan, lapor ke Tuhan, protes ke Tuhan, tanya ke Tuhan, biar semua Tuhan yang selesaikan. Karena menurut aku kemarin pas aku menghadapi pergumulan, aku tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, kenapa dan kenapa. Tiba-tiba Tuhan memberikan aku revelation yang berbeda. Ini loh Yer, dengan kejadian seperti ini kamu tahu ternyata si A itu bukan orang yang baik. Ternyata si B itu menjelek-jelekan kamu di belakang. Ternyata si C itu orang yang munafik. Ternyata si D itu bukan orang yang tulus. Jadinya kayak, oh iya ya, seharusnya aku itu bersyukur dengan kejadian seperti ini. Mataku yang tadinya tertutup jadi dibukain gitu loh. Jadi kayak untuk melihat semua itu lebih transparan dan lebih jernih. Kayak dengan adanya masalah, itu kita harusnya bersyukur. Oh, ternyata di balik masalah ini, ternyata I discover something. Ada sesuatu yang Tuhan mau aku lihat yang sebelumnya aku nggak lihat gitu loh. Dan aku bersyukur banget itu semuanya terjadi di kehidupan aku. Dan dari situ juga kayak dari masalah, kita jadi bisa belajar. Bukan hanya belajar how we react, tapi bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Misal mungkin sebelumnya kita orang yang temperamen, orang yang emosional, orangnya Yerika sendiri lumayan temperamen dan lumayan keras banget itu. Aku sendiri mengakui itu, nggak aku pungkiri, emang wataknya keras. Tapi dari situ aku belajar, dari masalah aku belajar bagaimana cara aku harus mengendalikan diriku. Dalam arti, oke lah, si A memfitnah ataupun menjelek-jelekan ataupun meng-create sesuatu yang kayak sangat menyakitkan untuk kita. Tapi dari situ kita belajar hati Tuhan seperti apa, dan kita harus seperti apa, reaksi kita harusnya seperti apa sebagai anak Tuhan gitu. Kita harus berbeda dengan mereka karena mereka bukan anak Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan kita seperti apa, kualitas kita seperti apa, kualitas kita harus berbeda dari mereka. Dalam arti, sekalipun dia menyakiti kita, nggak berarti kita harus balik nyakitin mereka balik. Dalam arti kayak biar itu bagiannya Tuhan nanti yang balas, jangan kita. Kita jadinya diproses lebih menjadi orang yang sabar, lebih menahan diri, lebih yang kayak, well, kadang mungkin kita bakalan lose control juga, tapi itulah yang namanya proses pembelajaran. Gak mungkin sesmooth itu langsung kita bisa berubah menjadi malaikat dalam sesaat, gak mungkin. Ada yang namanya proses, dan proses itu gak pernah enak. Proses itu ketika berlian di proses, dia menghadapi gesekan yang sangat keras, melalui panas yang sangat tinggi, dan begitu pun kita manusia. Ketika Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah dari sebelumnya, kita akan seperti berlian yang tadinya jelek, diproses melalui panas yang sangat panas, melalui gesekan yang sangat keras, akhirnya menjadilah berlian yang sangat cantik gitu. Begitupun dengan kepribadian kita. Kalau kita tidak mengalami yang namanya proses, ya udah hidup kita akan gitu-gitu aja. Karakter kita ya akan gitu-gitu aja. Tapi ketika kita menghadapi proses dan kita meresponi proses itu sebagai sesuatu yang positif, dan kita
tahu harus meresponi seperti apa, kita akan menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya, dari kita yang sebelumnya. Aku ada loh kayak orang di sekitar aku yang aku lihat dari zaman aku kecil, aku lihat dia lebih tua. Sampai hari ini, sampai aku udah punya anak, dia tuh nggak berubah-berubah. Karena kenapa? Satu, dia nggak dipercayakan melalui sebuah proses. Dua, ketika sebuah proses kecil datang pun dia nggak meresponi itu sebagai proses yang bagi dia harus diubahkan gitu loh. Dirinya dia tuh harus diubahkan. Dia kan selalu menuntut orang lain yang harus berubah. Nah itu respon yang salah gitu loh. Makanya dari dulu, dari aku kecil melihat dia itu sampai hari ini, dia tuh nggak berubah-berubah. Ya dia menjadi orang yang sama seperti Yerike pas zaman kecil ngelihat dia. Itu kan sebenarnya kasihannya, soalnya ketika kita hidup di dunia ini, kita nggak berubah, kita nggak diproses, kita nggak menjadi orang yang lebih baik. Hidup kita kayak hampa gitu loh, kayak ada di stage yang sama, kayak gitu-gitu aja. Ya paling kayak di pemikirannya mereka yang harus aku ubah, aku harus lebih sukses, aku harus lebih kaya raya. Then what? What's next? Kalau udah kaya raya, what's next? Are you gonna die with your asset, or are you gonna bring everything to your grave? No, you're not. Anyway, kalau mau dibilang cari harta yang banyak banget untuk anak kita, toh suatu saat juga anak kita akan kerja, akan belajar kerja dan belajar menafkahi dirinya sendiri. Kalau semuanya kita sekarang berpikir, gue harus ngejar kekayaan biar anak gue nggak hidup sengsara segala macem, terus nanti anaknya dimanjakan dengan harta yang adanya secara nggak langsung, kita pun sebagai orang tua merusak anak kita, merusak mentalnya dia. Cara kita mendidik dia menjadi seorang anak yang nggak mandiri, dia nggak akan bisa hidup tanpa orang tua, akan selalu netek sama kita. Karena kenapa? Karena kita sudah motif kehidupan kita, gue harus cari duit buat ngidupin dan mencukupi anak gue. Jadi kayak sampai mereka besar, kalian akan terus menimang-nimang anak itu dengan kekayaan yang kalian punya, karena kalian bakalan berpikir, oh untuk apa lagi gue cari duit kalau bukan kasih ke anak kan, buat nyenengin anak. Nah anak itu akan bertumbuh menjadi satu karakter yang gak mandiri dan akan selalu manja dan gak bisa menghidupi dirinya sendiri. Iya, kalau kita hidup seumur hidup, kita hidup terus, nggak bakalan mati, kita akan menimang-nimang anak itu. Tapi kan we all know that one day we will go back. Kita bakalan pulang ke rumah bapak dan anak itu bakal kita tinggalin. Jadi kalau nggak dari kecil kita mengajarkan dan memberikan mereka mental supaya menjadi anak yang mandiri, gimana kalau kita udah nggak ada di dunia ini? Gimana kalau suatu saat mereka berumah tangga terus mereka nggak bisa menjadi seorang anak yang mandiri, dan mereka suatu saat akan menjadi orang tua, menjadi seorang mama atau menjadi seorang papa. Tapi kalau kita dari kecilnya didiknya mereka selalu dimanjain, gimana cara mereka itu akan membangun ataupun menjalankan sebuah rumah tangga dan mengajarkan ke anak-anaknya itu gimana caranya gitu loh. Jadi itu semua harus kita pikirkan, harus kita cermati gimana kita melihat sebuah proses dan sebuah masalah. Oke, banyak yang bilang kayak gini, ketika kita menghadapi masalah, wah gila, jangan sampai orang-orang tahu nih gue ngadepin masalah A, gue ngadepin masalah B, gue ngadepin masalah C. Menurut aku, ketika kita dibiarkan mengalami proses, dan ketika kita diproses itu, kita dibiarkan itu terjadi di depan mata orang, menurut aku itu ada maksud Tuhan juga. Bukan karena Tuhan mau mencelakakan kita, tapi Tuhan mau ngasih lihat, ini loh, ini anak gua nih, ya, yang gua kasihin nih. Dia difitnah, dia dijelekin, dia mengalami persecution, dia mengalami proses yang sangat gak enak. Dia ini walk in the fire, ataupun kayak misalnya dia ini berjalan di atas duri, tapi dia gak celaka. You know why? Karena Tuhan mau menunjukkan kalau orang yang berjalan bersama anak ini, berjalan di tengah-tengah api, berjalan di atas duri adalah dia. Dia sendiri yang
mengcover anak ini gitu loh, dengan kuasanya. Jadi jangan pernah kita merasakan kita itu sendiri. Kalau sesuatu terjadi di kehidupan kita dan Tuhan membiarkan kita diekspos di depan banyak orang, itu karena Tuhan mau menyatakan kalau gua nih yang beserta dengan dia. Malah ketika manusia mencoba menjatuhkan dia, gua gak bakalan biarin dia jatuh. Gua malah makin angkat hidup dia. You know guys, kemarin aku menghadapi sebuah proses di kehidupan aku. Tapi you know why? Di tengah-tengah proses yang aku hadapin, aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah even pikir, nggak pernah even terlintas di kepalaku itu kalau aku bisa menjadi seorang yang bisa menulis sebuah lagu. You guys know, kayak orang-orang yang tahu Yerika, they really know me kayak, Yerika emang anaknya kocak, orangnya ceplas-ceplos, orangnya mulutnya tuh kebanyakan minum softener apa kebanyakan minum oli makanya licin langsung keluar. As in, Yerika itu nggak pintar merangkai kata-kata, sugar coating something yang manis-manis buat didengar telinga itu nggak bisa sama sekali. But then you know guys, melalui proses yang aku kemarin lalui, Tuhan membentuk aku menjadi orang yang berbeda, memberikan aku talenta yang gak pernah aku punya, yaitu menulis sebuah lagu untuk dia. Sampai aku pas nulis itu ya, aku kasih ke temen aku yang bisa aransemen lagu. Aku bilang loh sama dia, ini bukan aku loh yang nulis. You know, kayak aku nggak pernah pintar yang namanya merangkai kata-kata, nggak pernah bisa berkata-kata manis. Ya udah, apa yang keluar ya udah itu aja gitu. Yerika mah gitu, kalau ngomong langsung keluar gitu aja, nggak pernah kayak bisa di sugar coating gitu biar enak. Jadi benar-benar apa yang aku tulis itu benar-benar dari Tuhan menurut aku, karena itu terjadi ketika aku quiet time, saat teduh sama Tuhan. Dan itu kayak literally disuruh tulis di kertas. Dan pada saat aku nulis itu, aku yang kayak, oh my god, jeez, kayak ini nggak pernah aku pikirin loh Tuhan. Ini beneran kayak Tuhan itu ya beneran. Kalau dia mau menggunakan seseorang, dia mau pakai seseorang, itu nggak main-main. Kayak kita tuh nggak pernah pikir kita punya talenta A, talenta B, tapi Tuhan yang sediakan. Tuhan yang memperlengkapi kita dengan senjata perang kita, dan kayak dia yang memberikan kita kapasitas yang nggak pernah kita punyai. Jadi kayak misalnya nih, hari ini Yerika pulpen A, besok si B pulpen B, besok si C pulpen C. Ya tergantung Tuhan pada hari itu mau pakai pulpen yang mana. Jadi you guys, kalau misalnya kalian sekarang sedang menghadapi sesuatu, mungkin di saat-saat seperti ini kalian menghadapi, mungkin orang tua kalian sering berantem, ataupun mungkin kalian melihat kalian sama saudara kalian sering berantem, ataupun kalian dari keluarga broken home, you know, Tuhan itu sekali lagi nggak pernah merancangkan kecelakaan. Kita coba sama-sama melihat sesuatu itu dari kacamata wisdom, kacamata positif, dan kita coba menggali kayak Tuhan itu maunya apa sih, kenapa kok ini terjadi di kehidupan kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maumu sama aku, kenapa kok ini terjadi di kehidupanku, apa sih yang mau Tuhan perlihatkan ke aku. Karena di setiap permasalahan yang ada maksud Tuhan. Semoga bukan hanya Yerika dan kehidupanku aja yang diberkati, tapi kehidupan teman-teman di luar sana juga bisa diberkati. Thank you for watching.